Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum Faraday. Ini adalah contoh ketiga atau contoh terakhir yang saya coba jelaskan. Perhatikan soalnya, dua buah sel elektrolisis yang masing-masing berisi larutan ZnSO4 dan CuSO4 dihubungkan secara seri. Jika di dalam sel kedua pada katodenya bertambah berat 3 gram, maka Zn pada katode sel pertama beratnya bertambah berapa? Oke, kalau saya coba analogikan soal ini, saya punya 2 gelas kimia, gitu ya. Kita punya 2 gelas kimia. Nah, ini saya anggap gelas pertama, ini saya anggap gelas kedua. Gelas pertama ini berisi larutan ZnSO4. Gelas kedua berisi larutan CuSO4. Nah, ciri dimasukkan secara paralel itu berarti di sini ada logam atau elektroda. Nah, di sini ada elektroda. Ini juga punya masing-masing elektroda. Di sini ada elektroda. Di sini ada elektroda. Nah, elektroda yang sebelah sini sama ini dihubungkan sini. Nah, tinggal yang elektroda yang di sini karena di elektrolisis, misalnya kita pakai yang ini positif secara aturan fisika seperti ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, maka yang di sini akan menjadi kutub positif, ujung kanannya jadi kutub negatif. Nah, sekarang yang di sini bertukar. Karena ini positif, ini negatif. Nah, di sini yang positif. Nah, seperti itu maksud soalnya ya. Jadi, ada dua larutan masing-masing di tempat yang berbeda dihubungkan, itu ada dua elektroda yang di sini sudah ada nilainya, di sini sudah punya nilai 3 gram. Nah, yang ditanyakan bagaimana pada katode di gelas pertama atau sel yang pertama. Nah, kalau di hukum Faraday tadi rumusnya kan G sama dengan I dikali T 96.500 dikali AR dibagi pilox. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan karena di sini ada dua larutan. Biasanya ini akan kita jadikan satu, saya pakai rumus saja. G yang pertama, ini saya bagi dengan G yang kedua, nilainya akan sama dengan AR zat pertama dibagi piloxnya, baru saya bagi lagi dengan AR yang kedua, saya bagi dengan piloxnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita lihat, oh, yang diketahui adalah massa pada bagian kedua. Berarti saya coba di sini, berarti G1-nya tetap, gitu ya, G1-nya tetap karena ditanyakan, dibagi G yang kedua, oh G yang kedua 3, sama dengan G1 tadi berarti punyanya Zn. Di sini AR-nya saya lupa tambahkan. ARCU 63,5, kalau Zn 65. Nah, karena ini bicara Zn, maka di sini AR-nya Zn. Zn berarti 65. Nah, bagaimana bilog Zn? Sama halnya dengan yang tadi, kalau saya punya senyawa CuSO4, maka Cu2+ ditambah SO4 2-. O2. Sedangkan kalau Zn, telurnya menjadi Zn2+ ditambah SO4 2-. O2+ juga, berarti 65 ini saya bagi 2. Saya bagi lagi karena 3 tadi punyanya Cu, maka di sini AR-nya Cu 63,5 juga saya bagi 2. Kebetulan sama-sama 2. Ya, kebetulan sama-sama 2. Boleh Anda hitung secara langsung atau mau disederhanakan dulu pelan-pelan boleh. G1 dibagi 3 sama dengan ini 65 dibagi 2 itu 32,5 dibagi 63,5 bagi 2 itu dapatnya 31,75. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal dikalikan
3-nya dipindahkan ke ruas kiri. Berarti nanti kita dapat massa yang pertama sama dengan 32,5 dikali 3 dibagi 31,75. Nanti kalau Anda hitung secara matematikanya, ini didapat 3,07 gram. Oke, itu saja penjelasan tentang hukum Faraday. Ada 3 contoh soal dari 3 video saya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.